Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sumur Kematian. Kita mulai saja ceritanya. Udara sore itu terasa lengket di Jakarta. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan yang berjejal tak sabar, klakson bersahut-sahutan, seolah semua orang ingin segera keluar dari hiruk-pikuk kota. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil minibus warna abu-abu melaju pelan menembus padatnya jalan. Di dalamnya, 5 mahasiswa tertawa, bercanda, dan bersorak kegirangan seakan baru saja bebas dari penjara panjang bernama ujian akhir semester. Wah, akhirnya liburan juga, seru Bayu, sambil mengangkat kedua tangannya ke udara. Suaranya keras, memenuhi kabin mobil. Tenang, Bey. Baru juga keluar Jakarta. Macet masih panjang, sahut Dimas yang duduk di kursi kemudi. Bayu, dengan rambut acak-acakan dan kaos oblong yang selalu kebesaran, memang terkenal sebagai penghibur di antara mereka. Bahkan saat terjebak macet pun, ia masih bisa membuat suasana ceria. Di kursi belakang, Sarah sibuk mengarahkan kameranya ke wajah teman-temannya. Guys, senyum dong. Ini buat vlog liburan kita. Nanti kalau udah jadi, jangan ada yang protes ya, katanya sambil cekikikan. Sarah, dari tadi kamu rekam mulu. Jangan-jangan nanti pas kita tidur pun direkam juga, goda Bayu. Kalau kamu tidur sambil ngorok, justru bagus buat konten, balas Sarah membuat semua tertawa. Di sisi lain, Laras hanya tersenyum kecil. Gadis berambut panjang itu tampak santai, tapi matanya selalu awas memperhatikan sekitar. Ia duduk di dekat jendela, menyandarkan kepala sambil menikmati pemandangan langit yang mulai berubah jingga. Sementara itu Randy, si pendiam, hanya sesekali ikut tertawa kecil. Kedua tangannya memegang ponsel, tapi bukan untuk bermain game atau membuka media sosial. Ia lebih banyak memperhatikan arah GPS, memastikan mereka tidak tersesat menuju penginapan yang sudah dipesan. Mobil akhirnya berhasil keluar dari jalur macet, memasuki jalan berkelok yang menanjak ke arah puncak. Udara perlahan berubah sejuk, pepohonan tinggi berjajar di sisi jalan, kabut tipis mulai turun. Gila, segar banget udaranya. Dimas menarik napas panjang. Worth it lah macet berjam-jam tadi. Betul, kalau di Jakarta, udara kayak gini udah langka, tambah Randy pelan. Perjalanan terus berlanjut, dan ketika senja hampir habis, mereka sampai di depan sebuah bangunan besar yang dikelilingi pagar kayu. Wisma itu tampak terawat, berdiri kokoh dengan dinding cat putih yang mulai memudar dimakan usia. Di belakangnya, hutan kecil membentang, sementara kabut tipis menyelimuti pekarangan. Ini dia wismanya, seru Sarah antusias, langsung mengarahkan kamera ke bangunan itu. Lumayan gede juga ya, padahal sewanya murah banget, kata Bayu sedikit heran. Syukur murah, kalau mahal kamu pasti ngeluh duluan, jawab Dimas sambil mematikan mesin mobil. Seorang pria parubaya keluar dari pintu depan, wajahnya ramah tapi matanya tampak menyimpan sesuatu. Ia menyerahkan kunci kepada Dimas. Selamat datang. Nikmati liburannya, tapi satu hal yang perlu saya ingatkan. Jangan keluyuran ke belakang rumah, apalagi malam-malam. 5 mahasiswa itu saling berpandangan bingung. Namun Bayu langsung terkekeh. Aduh, kayak film horor aja Pak, jangan nakut-nakutin dong. Pria itu hanya tersenyum tipis, tidak menambahkan penjelasan apapun, lalu pergi meninggalkan mereka. Malam itu, mereka menata barang-barang, memasak mie instan bersama, lalu duduk di ruang tengah sambil bercanda. Api unggun kecil di halaman depan menambah hangat suasana. Tidak ada hal aneh. Tidak ada gangguan. Hanya tawa, obrolan ringan, dan rencana liburan yang indah. Belum ada yang menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bisa tertawa dengan lengkap. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis jendela wisma, membawa cahaya lembut ke dalam kamar. Suara burung terdengar samar dari arah hutan, bercampur dengan hembusan angin dingin yang menelusup ke sela-sela kayu. Dimas bangun lebih dulu. Ia keluar kamar, meregangkan badan di teras depan. Udara sejuk pegunungan membuat paru-parunya terasa lega. Tak lama, Bayu menyusul dengan gaya khasnya, kaos lusuh dan rambut masih acak-acakan. Dim, jalan-jalan yuk. Cari warung kopi, aku butuh kafe ini. Warung kopi? Ini Puncak Bay. Adanya kebun teh, bukan Starbucks, jawab Dimas sambil tertawa kecil.
Akhirnya mereka memutuskan berkeliling halaman Wisma. Sarah, yang sedari tadi sibuk menyalakan kamera, ikut bergabung. Tunggu. Aku ikut. Siapa tahu ada spot bagus buat konten. Mereka bertiga berjalan menyusuri pekarangan, melewati pohon-pohon tinggi yang berjejer rapi. Awalnya hanya terasa biasa, hingga mereka sampai di sisi belakang Wisma. Daerah itu lebih sepi, dipenuhi ilalang yang menjulang hampir setinggi lutut. Itu apa? Sarah menunjuk sesuatu di balik semak. Dimas mendorong ilalang ke samping. Debu tanah berterbangan, dan di hadapan mereka tampak sebuah sumur tua. Dindingnya dari batu, sebagian tertutup lumut tebal, dan mulut sumurnya ditutup papan kayu besar. Yang membuat aneh, papan itu dililit rantai berkarat, terkunci rapat seolah memang sengaja tidak boleh dibuka. Bayu langsung bersiul. Wah, ini dia. Sumur keramat. Pas banget buat uji nyali. Jangan aneh-aneh deh. Sarah menyorotkan kamera ke sumur itu, merekam setiap detail. Serem banget sumpah. Dari vibe-nya aja udah seperti film horor. Dimas menunduk, memperhatikan rantai yang mengikat kayu. Kenapa mesti dikunci begini? Jangan-jangan bukan sumur biasa ya? Kalau sumur biasa paling ditutup papan doang. Tapi ini seperti disegel. Alah, paling biar orang gak jatuh. Jangan sok mistis deh. Bayu mengangkat bahu, lalu dengan berani mengetuk papan penutup itu. Halo, ada setan di dalam, candanya. Sarah langsung mendesis. Jangan sembarangan ngomong gitu. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di semak-semak belakang. Mereka bertiga sontak menoleh, tapi tidak ada apapun selain ilalang yang bergoyang diterpa angin. Paling binatang, kata Dimas, berusaha menutupi rasa was-was yang muncul tiba-tiba. Tanpa mereka sadari, Laras sedang berdiri di teras belakang, memperhatikan dari jauh. Sejak tadi ia merasa dadanya sesak, seolah ada yang mengawasi. Begitu melihat teman-temannya mendekati sumur, wajahnya memucat. Dengan tergesa ia berlari menghampiri. Hei! Jangan dekat-dekat situ, serunya dengan nada cemas. Sarah menghentikan rekaman, menoleh kaget. Kenapa, Ras? Aku nggak tahu, tapi perasaan aku nggak enak. Tolong jangan main-main di situ. Rasanya ada yang salah. Bayu malah tertawa. Laras, kamu kebanyakan nonton film horor ya? Tapi Laras menatap mereka serius, matanya nyaris berkaca-kaca. Aku serius, ayo kita balik sekarang. Dimas sempat ingin berargumen, tapi melihat wajah Laras yang benar-benar takut, ia menghela napas. Ya sudah, ayo. Lagian kita cuma lihat-lihat. Mereka pun kembali ke dalam rumah. Namun sepanjang perjalanan, Dimas sempat melirik ke belakang. Ada sesuatu dalam sumur itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Entah apa, tapi ia merasa ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan. Malam harinya, perdebatan pun tak bisa dihindarkan. Aku penasaran, ucap Dimas sambil duduk di ruang tengah. Kenapa sumur itu sampai dikunci segala? Rasanya ada yang disembunyikan. Ya biarin aja. Kalau ada yang disembunyikan berarti kita memang gak boleh tahu, balas Laras tegas. Justru itu. Kalau cuma sumur biasa, kenapa harus dikunci? Kalau dibiarkan, pasti ada alasannya. Sarah yang duduk di sofa ikut menimpali. Aku juga penasaran sih. Pas aku rekam tadi kayak ada bayangan. Tapi pas ku cek ulang di kamera, nggak ada apa-apa. Randy, yang sejak tadi diam, akhirnya buka suara. Kalau kalian pintar, sebaiknya kita jangan usik itu. Kita di sini buat liburan, bukan cari masalah. Tapi Dimas dan Bayu hanya saling bertukar pandang. Rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada rasa takut. Di luar, angin malam bertiup kencang. Daun-daun berdesir, dan dari arah belakang rumah, samar terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik pelan dari dasar sumur. Malam itu, suasana ruang tengah Wisma dipenuhi perdebatan. Api kecil dari perapian di pojok ruangan memantulkan cahaya jingga ke dinding, membuat bayangan wajah mereka terlihat samar. Aku bilang jangan usik itu sumur, suara Laras meninggi, nadanya penuh ketakutan. Kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Bisa aja ada hewan berbahaya, atau sesuatu yang lain. Bayu menyandarkan tubuh ke sofa sambil terkekeh. Heh Ras,
Kamu penakut banget sih. Tenang aja, ini cuma sumur tua. Paling-paling ada kata atau ular. Dimas menatap api yang berkeredap di perapian, wajahnya serius. Tapi rantai itu aneh. Kalau cuma untuk keamanan, kenapa harus dirantai rapat begitu? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Justru itu. Laras balas menatapnya tajam. Kalau memang ada yang disembunyikan, berarti kita nggak boleh tahu. Itu bukan urusan kita. Sarah, yang dari tadi sibuk memutar ulang hasil rekaman di kameranya, akhirnya ikut bicara. Aku lihat ada sesuatu tadi. Sekilas aja seperti bayangan. Tapi pas ku cek ulang, hilang. Gila, itu bikin aku makin penasaran. Randy, yang biasanya diam, akhirnya angkat bicara. Aku setuju sama Laras. Penasaran boleh, tapi jangan bodoh. Kita datang ke sini buat liburan, bukan bikin masalah. Hening sejenak, hanya suara kayu terbakar di perapian yang terdengar. Namun rasa penasaran yang menggantung di udara jelas terasa. Bayu bangkit, berjalan mondar-mandir. Oke, gini aja. Besok pagi kita buka bentar, lihat isi sumur itu. Kalau ternyata kosong atau biasa aja, kita tutup lagi, dan selesai. Kalau ada yang aneh, ya udah, kita kabur dari sini. Setuju? Tidak. Laras langsung menolak. Aku nggak mau. Bahkan dengar ide itu aja bikin aku merinding. Dimas mengangguk setuju dengan Bayu. Aku juga penasaran. Lagian kita berlima kan. Kalau sama-sama, pasti aman. Sarah menutup kameranya, tersenyum samar. Aku sih ikut aja. Tapi kalau jadi, aku mau rekam. Bisa jadi konten bagus banget. Laras memukul meja dengan kesal. Kalian semua gila. Kenapa malah mikirin konten, mikirin penasaran, bukannya mikirin keselamatan kita? Suasana jadi panas. Namun keputusan seolah sudah bulat. 3 orang setuju, 2 orang menolak. Malam itu, mereka akhirnya memutuskan untuk tidur lebih cepat. Atau setidaknya mencoba. Tapi kenyataannya, tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa terlelap dengan tenang. Keesokan paginya, kabut tipis masih menyelimuti halaman belakang. Tanah basah karena embun, udara dingin menusuk kulit. Dimas membawa linggis kecil yang ia temukan di gudang Wisma. Bayu dengan wajah antusias berjalan di depan, sementara Sarah sudah siap dengan kamera di tangannya. Randy dan Laras mengikuti dari belakang dengan wajah tegang. Mereka sampai di sumur itu. Rantai berkarat masih melingkar erat di papan kayu penutup. Yah, tinggal dibuka. Bayu mengusap tangannya, seolah ini hanya mainan. Dimas memasukkan linggis ke celah rantai, lalu mencongkelnya. Suara besi berdecit tajam, memecah keheningan pagi. Butuh beberapa kali hentakan keras sampai akhirnya gembok tua itu patah. Rantai pun jatuh ke tanah dengan suara berat. Hening. Tak ada yang berani bicara sejenak. Hanya terdengar napas mereka yang memburu. Dengan hati-hati, Dimas dan Bayu mendorong papan kayu itu. Papan bergeser, memperlihatkan lubang hitam menganga. Begitu papan terbuka sepenuhnya, hembusan udara dingin keluar dari dalam sumur. Udara itu lembab, berbau busuk samar, seperti bangkai hewan yang sudah lama terkubur. Sarah menelan ludah, tapi tetap menyalakan kameranya. Astaga, ini serem banget. Laras mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Aku bilang jangan dibuka, suaranya nyaris bergetar, penuh ketakutan. Dimas menunduk, mencoba menatap ke dalam. Gelap pekat. Tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang bergerak jauh di bawah sana. Lalu, samar-samar mereka semua mendengar bisikan lirih. Seperti suara perempuan, pelan, menyayat, seolah berasal dari dalam kegelapan sumur itu. Tolong. Bayu langsung tertawa gugup, mencoba menutupi rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Heh, kalian denger gak? Ada orang di bawah sana? Tapi Laras menjerit, air matanya mulai mengalir. Itu bukan orang. Itu bukan orang. Tutup lagi. Sekarang. Namun terlambat. Sejak penutup kayu itu digeser, mereka sudah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sejak hari itu, Wisma itu tidak pernah sama lagi. Malam itu,
suasana di Wisma terasa berbeda. Lampu-lampu kuning yang biasanya hangat kini memantulkan bayangan panjang dan aneh di dinding. Angin malam menerobos celah jendela, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah dari sumur tua yang baru saja mereka buka. Sarah duduk di sofa, kamera di tangannya masih menyala. Aku rasa tadi aku benar-benar menangkap sesuatu. Ada bayangan bergerak di dasar sumur. Suaranya bergetar, tapi tetap mencoba terdengar tenang. Bayu mencoba menertawakannya, tapi suaranya terdengar serak. Ah, paling cuma bayangan aja. Kamera kamu terlalu sensitif. Dimas berjalan mondar-mandir, gelisah. Ia merasakan hawa dingin yang berbeda. Tubuhnya seperti ditusuk-tusuk jarum kecil. Enggak, ini beda. Udara di sini berat. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Laras, yang sejak tadi duduk di pojok ruang, tiba-tiba menjerit pelan. Kalian dengar itu? Di atas, di langit-langit. Semua menoleh. Hanya terdengar suara kayu berderit pelan. Angin malam menderu. Tapi Laras menatap lantai dengan pandangan penuh ketakutan. Ada air. Mereka semua menatap lantai. Benar saja, ada jejak air tipis yang membentuk garis-garis basah dari arah sumur menuju ruang tengah. Tapi anehnya, tidak ada yang mengalir dari atas, tidak ada ember, tidak ada sumber air yang terlihat. Bayu mengangkat bahu, tersenyum gugup. Ah, ini pasti cuma embun atau kelembapan. Jangan lebay deh. Sarah menyalakan lampu senter dari kamera, menyorot jejak air itu. Aku nggak tahu, tapi ini beneran gak wajar. Aku bisa merasakannya. Dimas menunduk, menatap jejak air itu dengan tegang. Aku rasa ini datang dari sumur. Tiba-tiba terdengar suara lirih, samar tapi jelas terdengar di telinga mereka. Tolong, aku di sini. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara, jantung berdegup kencang. Suara itu seperti perempuan, lembut tapi penuh kepedihan, memekik di ruang hampa. Bayu menelan ludah, mencoba tertawa, tapi tawa itu terdengar pahit. Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bilang, aku merasa ini salah. Kalian gak seharusnya membuka sumur itu. Dimas menatap Laras. Aku juga gak tahu, tapi kita gak bisa tinggal diam. Kita harus lihat apa yang sebenarnya ada di sana. Randy, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Kita harus waspada. Jangan sampai kita ceroboh. Kalau ada sesuatu, kita harus siap menghadapi. Malam itu, mereka semua tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, terdengar suara tangisan, bisikan halus dari sumur, dan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Sarah bermimpi buruk. Ia melihat dirinya terjatuh ke dalam sumur yang gelap, tubuhnya basah kuyup, dan ada sosok wanita berambut panjang menatapnya dengan mata kosong. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, nafas terengah-engah. Bayu mendengar ketukan pelan di jendela kamar. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut malam yang bergulung di halaman belakang. Laras, yang mencoba menenangkan diri, merasakan jejak air dingin di kaki. Ia menatap lantai, dan jejak itu semakin lama semakin jelas, menuju kamar mereka. Dimas menatap semua dengan wajah pucat. Kalian ngerasa nggak? Seolah ada yang mengamati kita dari sumur itu. Semua terdiam. Hanya suara desiran angin dan detak jantung mereka yang terdengar. Malam itu menjadi malam pertama dari serangkaian teror yang akan menghantui mereka. Sejak sumur itu dibuka, tidak ada lagi yang aman di wisma tua itu. Malam semakin larut, kabut di luar wisma makin tebal. Suara angin menyusup melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dimas, Bayu, Sarah, Laras, dan Randy duduk di ruang tengah, ketegangan terasa di setiap gerakan mereka. Ini gak wajar, ucap Dimas dengan suara serak. Suara itu tadi malam, suara tangisan perempuan, aku rasa semakin jelas sekarang. Bayu meneguk air, mencoba menenangkan diri, tapi wajahnya pucat. Ah, jangan lebay Dim. Pasti cuma imajinasi kalian. Aku nggak dengar apa-apa. Namun saat itu terdengar suara langkah pelan dari arah luar rumah. Mereka menoleh serentak. Hanya kabut dan bayangan pohon yang menari di terpa lampu halaman. Kayaknya aku mau buang air sebentar, kata Bayu dengan tergesa. Jangan keluar sendirian.
Laras langsung menahannya. Aku nggak nyaman. Tapi Bayu sudah berjalan menuju pintu belakang. Langkahnya hilang di kabut malam. Beberapa menit berlalu. Dimas memandang ke arah pintu belakang, rasa cemasnya semakin menjadi. Bayu, kamu di luar? Tidak ada jawaban. Hanya desiran angin dan suara daun yang bergesekan. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang, mencekam, memecah keheningan malam. Sarah menutup mulutnya, tubuh gemetar. Bayu, teriaknya. Mereka semua berlari keluar, tapi tidak ada jejak Bayu. Yang terdengar hanyalah suara air tipis, samar, tapi jelas datang dari arah sumur tua di belakang Wisma. Dimas mendekati sumur, menatap ke dalam kegelapan. Napasnya memburu. Dan di dasar sumur, samar-samar ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak, seperti sosok manusia yang terkulai, wajah pucat membiru, tubuh basah kuyup. Tidak, ini nggak mungkin, gumam Dimas, tangannya gemetar. Mereka semua panik. Laras menunduk, menutupi wajahnya. Aku bilang, jangan sentuh sumur itu. Lihat. Ini yang aku takutkan. Sarah, yang masih memegang kamera, berusaha merekam. Tapi tangannya gemetar, layar kamera penuh getaran. Oh Tuhan. Bayu. Randy menatap sumur dengan wajah pucat. Kita harus kabur sekarang, jangan tunggu dia lagi. Mereka bergegas kembali ke Wisma dan bersiap-siap kabur. Namun saat mereka mencoba ingin keluar, pintu Wisma yang biasanya mudah dibuka kini terasa berat. Seolah ada tangan tak terlihat menahannya. Suara tangisan semakin dekat, bergema di seluruh halaman. Malam itu mereka baru menyadari, sumur itu tidak hanya tua, tapi berisi sesuatu yang sangat jahat. Bayu ditemukan keesokan paginya masih di dalam sumur, tubuhnya tak bernyawa, mata terbuka menatap kosong ke atas. Mayatnya basah, penuh lumpur, posisinya tragis, seolah ia terjatuh dengan sendirinya. Laras menangis terseduh, Sarah gemetar sambil merekam semua itu, sementara Dimas dan Randy hanya bisa menatap, merasa bersalah. Malam pertama gangguan nyata telah datang. Dan mereka tahu, ini baru permulaan. Keesokan harinya, suasana di Wisma terasa mencekam. Kabut pagi masih menyelimuti halaman, membuat pepohonan dan rumah tampak samar. Bayu sudah tiada. Mayatnya masih berada di dasar sumur, membuat 4 mahasiswa yang tersisa, Dimas, Laras, Sarah, dan Randy, merasakan ketakutan yang mencekam hingga tulang. Sarah yang paling terpukul. Tangannya gemetar saat mencoba merekam situasi di sekitar sumur, seolah ingin memastikan bahwa kejadian tragis itu nyata dan bukan mimpi buruk. Bayu, kenapa harus begini? Bisiknya sambil menunduk. Laras menepuk pundaknya, tetapi suaranya pecah karena menahan tangis. Kita nggak boleh lagi dekat sumur itu. Kalau kita terus di sini, kita bisa menyusul dia. Dimas, yang biasanya rasional, kini terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya kehilangan fokus. Aku harus tahu siapa yang melakukan ini. Siapa atau apa yang ada di sumur itu. Randy hanya diam, matanya menatap lantai dengan cemas. Kita nggak boleh gegabah, katanya pelan. Kalau kita lakukan sesuatu, bisa lebih banyak yang mati. Malam pun datang, gangguan mulai terasa intens. Dimas mendengar suara tangisan semakin jelas, terdengar seolah langsung berada di sampingnya. Randy merasa ada sesuatu yang menatap dari jendela, namun di luar hanya kabut tebal dan bayangan pepohonan. Tiba-tiba, suara teriakan nyaring terdengar dari arah ruang tamu. Sarah berlari ke sana, tetapi yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Sosok wanita berambut panjang, basah kuyup, menatap mereka dengan mata kosong, perlahan melayang di udara. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Teriak Dimas, mencoba mengusir sosok itu, tapi tangannya seperti menembus udara. Sosok itu menjerit, suara menangis yang menusuk telinga. Lalu hilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang membuat seluruh tubuh mereka gemetar. Randy menahan Laras yang hampir pingsan. Kita harus keluar dari sini sekarang, jangan tunggu lagi. Ini nggak main-main. Namun pintu Wisma seperti dikunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara tangisan semakin dekat, bergema di setiap ruangan. Malam itu, mereka benar-benar menyadari satu hal, sumur itu tidak hanya tua dan terkunci, tapi dihuni oleh arwah yang penuh dendam. Dan arwah itu tidak akan berhenti sampai semua yang membuka sumur dibawa bersamanya.
Malam itu menjadi malam panjang yang penuh teror, membuat mereka sadar bahwa tragedi Bayu hanyalah permulaan. Malam itu, suasana di Wisma berubah menjadi neraka. Suara tangisan dari sumur semakin jelas, bergema di setiap sudut ruangan. Udara dingin menyeruak ke paru-paru mereka, membuat setiap napas terasa berat. Sarah duduk di lantai ruang tengah, gemetar hebat. Matanya menatap layar kamera yang masih menyala, menampilkan cahaya redup dari sumur tua. Tangannya memegang kepala, air matanya jatuh satu persatu. Ini salah, aku nggak mau mati. Suaranya nyaris berbisik, tapi lirih dan penuh ketakutan. Laras mendekatinya, mencoba menenangkannya. Tenang Sarah, kita akan keluar dari sini. Kita harus tetap bersama. Namun sebelum Laras sempat menenangkan Sarah, sosok wanita berambut panjang muncul dari entah dari mana. Wajahnya pucat, mata kosong menatap langsung ke arah Sarah. Tanpa suara, sosok itu melayang mendekat. Sarah menjerit, mencoba lari, tapi kakinya seolah menempel ke lantai. Jeritan itu memecah keheningan malam. Dimas berlari untuk menolong, namun tubuhnya diguncang oleh hawa dingin yang tak terlihat, membuatnya terjatuh dan tak mampu bergerak. Sosok itu melayang di depan Sarah, menatapnya penuh dendam. Dalam sekejap, tubuh Sarah seperti tertarik ke arah pintu, tangan dan kakinya terjerat oleh sesuatu yang tak terlihat, dan sebelum sempat Laras menolong, tubuhnya lenyap ke dalam kegelapan. Jeritan Sarah bergema, lalu terhenti. Hanya terdengar suara air dan tangisan lirih dari dasar sumur. Mereka akhir keluar dari Wisma dan menuju ke arah sumur. Dimas menatap sumur dengan wajah pucat, kepanikan memenuhi matanya. Ia mencoba bangkit dan berlari, tapi hawa dingin dari sumur menyerang, membuat tubuhnya kaku. Sosok itu muncul lagi, kali ini menatap Dimas dengan mata kosong yang menembus jiwa. Jangan, jangan, teriak Dimas, namun suaranya tenggelam dalam bisikan dari sumur. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan, lenyap seperti Sarah sebelumnya. Laras menjerit histeris, tubuhnya gemetar hebat. Randy, satu-satunya yang masih sadar, mencoba menenangkan Laras. Ras, kita harus lari. Sekarang juga. Namun kegelapan dan hawa dingin menyelimuti seluruh Wisma. Suara tangisan dan bisikan semakin keras, seakan mengelilingi mereka dari semua sisi. Malam itu menjadi titik balik. Mereka menyadari bahwa sumur itu tidak hanya mengincar satu korban, tapi akan mengambil siapapun yang berani membukanya. Laras dan Randy yang berhasil keluar dari Wisma, tapi mereka tahu, waktu mereka terbatas. Teror yang dimulai dari sumur tua itu tidak akan berhenti sampai mereka juga jatuh menjadi korban. Malam itu, kabut pekat menyelimuti halaman Wisma. Suara tangisan dari sumur masih terdengar samar, namun begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Laras dan Randy saling menggenggam tangan, tubuh mereka gemetar hebat, napas tersengal-sengal. Kita harus keluar, sekarang juga, bisik Randy dengan suara parau. Laras mengangguk, matanya penuh ketakutan. Aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau. Mereka berlari melewati halaman belakang, di antara semak dan pepohonan yang diselimuti kabut. Jejak kaki mereka basah karena embun yang menempel di tanah. Dari jauh terdengar suara tangisan semakin keras, bercampur dengan desiran angin yang menusuk. Cepat! Jangan berhenti! Randy menjerit. Di belakang mereka, bayangan samar melayang mendekat, sosok wanita berambut panjang yang mata kosongnya menatap penuh dendam. Laras menjerit histeris, tapi Randy menahannya. Mereka berlari terus, menembus hutan kecil di sekitar Wisma. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya sampai di jalan setapak yang menuju pemukiman desa. Lampu-lampu rumah mulai terlihat samar di balik kabut. Laras tersungkur, terengah-engah, sementara Randy menatap ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Sesampainya di desa, mereka melihat seorang pria tua duduk di beranda rumahnya, tampak bijaksana namun khawatir. Pria itu menatap mereka dengan mata yang tajam dan menenangkan. Hai kalian, kenapa sampai larut malam begini? Tanyanya pelan, tapi tegas. Randy dan Laras hampir tak bisa bicara. Mereka saling menatap, napas tersengal, tubuh gemetar. Laras akhirnya menunjuk ke arah belakang, suaranya bergetar. Sumur, di belakang Wisma, ada arwah, dia bunuh teman-teman kami. Pria tua itu menatap mereka serius, lalu mengangguk perlahan. Seakan tahu apa yang terjadi, masuklah ke dalam, aku akan ceritakan semuanya, kata pria tua itu. Mereka dibawa ke rumah pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Tono,
sesepuh desa yang sudah hidup di sini puluhan tahun. Laras dan Randy duduk di sofa. Tubuh mereka gemetar, tangan saling menggenggam. Pak Tono menatap keduanya dengan mata penuh empati. Sumur itu bukan sumur biasa. Puluhan tahun lalu, seorang wanita bernama Dewi Sanita, putri pemilik rumah lama, jatuh ke sumur itu dan meninggal. Mayatnya baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Sejak saat itu, arwahnya tidak tenang. Laras menatapnya dengan mata besar, hampir tak percaya. Tapi kenapa? Kenapa dia menyerang kami? Kami cuma penasaran. Pak Tono menghela napas panjang. Karena dia mati penasaran, tidak ada yang bisa menenangkannya. Setiap orang yang membuka sumur itu akan menjadi korban. Itulah sebabnya sumur itu dikunci rapat, agar tidak ada yang bisa menemukannya lagi. Tapi kalian, entah terlalu berani atau terlalu bodoh, sampai membukanya. Randy menunduk, rasa bersalah menghancurkan hatinya. Kami terlalu penasaran, kami hanya ingin lihat apa yang di dalam. Pak Tono menepuk bahu mereka dengan lembut. Sekarang kalian selamat, tapi waspadalah. Arwah seperti itu tidak mudah pergi begitu saja. Malam itu, Laras dan Randy untuk pertama kalinya merasa sedikit lega, meskipun trauma mereka belum hilang. Mereka tahu, hidup mereka diselamatkan malam itu, tapi ancaman dari sumur tua itu masih menggantung di atas kepala mereka. Di rumah Pak Tono, Laras dan Randy duduk terpaku mendengarkan cerita panjang sesepuh desa itu. Suasana malam terasa hangat di dalam rumah kayu tua, tetapi di luar, kabut tetap menggulung seperti tirai gelap yang menutupi rahasia desa. Dulu, rumah yang sekarang jadi wisma itu milik keluarga kaya. Pak Tono mengulangi ceritanya, suaranya pelan tapi tegas. Putri mereka bernama Dewi Sanita. Puluhan tahun lalu, ia jatuh ke sumur di halaman belakang. Mayatnya tidak langsung ditemukan. Baru setelah beberapa minggu, ketika bau busuk menyebar, warga akhirnya turun ke sumur dan mengangkat jasadnya. Laras menelan ludah, matanya tak berkedip. Sejak saat itu, rumah itu selalu terdengar tangisan wanita, jejak air misterius muncul di lantai, dan beberapa orang melihat bayangan melayang. Akhirnya penduduk desa memanggil orang pintar untuk menenangkan arwahnya, tapi tak ada yang berhasil. Arwah Dewi Sanita terlalu dendam, terlalu marah. Hanya satu cara agar korban tidak bertambah, sumur itu dikunci rapat. Rumah itu ditinggalkan, keluarga itu pindah, dan kemudian dijual. Hingga akhirnya dibangun menjadi wisma yang kalian tempati sekarang. Randy menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. Jadi, semua yang terjadi pada teman-teman kami, itu, karena arwahnya? Ya, tapi tidak sepenuhnya, jika kalian tidak membukanya, maka tidak akan ada yang perlu mati. Kata Pak Tono. Arwah itu dendam pada siapapun yang membuka sumur. Ia tidak bisa ditenangkan. Kalian beruntung masih hidup. Tapi ingat, jika kalian kembali ke tempat itu, kalian pasti diserat olehnya. Malam itu, Laras dan Randy hanya bisa menunduk. Mereka tahu mereka beruntung selamat, tapi trauma dari kejadian itu sudah terpatri di pikiran mereka. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Mobil yang mereka sewa dipenuhi ketegangan, namun perlahan udara pagi puncak yang sejuk membuat mereka sedikit tenang. Mereka sepakat untuk tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun, takut dianggap gila. Selama seminggu di Jakarta, Laras dan Randy mencoba kembali ke rutinitas normal. Namun di malam hari, mereka selalu terbangun dalam ketakutan, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk, seolah ada yang mengawasi dari kegelapan. Laras menatap Randy di kamar apartemen mereka. Ren, aku merasa, seperti kita belum benar-benar selamat. Randy hanya mengangguk, wajahnya pucat. Aku juga merasa begitu, tapi kita harus mencoba tidur. Mereka berdua menutup mata, mencoba mengusir ketakutan itu. Namun, saat mereka terbangun, tiba-tiba semua menjadi gelap. Bau tanah basah dan udara dingin menusuk paru-paru. Lampu kamar mati. Saat Randy membuka mata, ia menatap Laras yang duduk di tempat tidur di depannya, wajah pucat dan gemetar. Dan saat mereka berdua menoleh di jendela, samar terlihat kabut pekat yang familiar. Mereka berada kembali di wisma tua itu. Laras menjerit, Randy mencoba menahan tubuhnya dari gemetar. Suara tangisan terdengar lagi, lebih dekat, lebih menyeramkan. Mereka sadar satu hal mengerikan, tidak ada jalan keluar dari teror sumur itu. Arwah Dewi Sanita masih menunggu. Dendamnya belum terpuaskan, dan mereka kini menjadi target berikutnya.
Jeritan mereka bergema di seluruh wisma, bercampur dengan bisikan yang berasal dari dasar sumur. Meninggalkan keheningan yang mencekam, seolah sumur tua itu menelan semuanya. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Sumur Kematian berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.